Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaitra Dayu Ratnaduhita Setiawan dengan NIM 121220027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah saya lakukan dengan judul Kenaikan Titik Didih. Kita pasti pernah makan daging kan? Baik daging ayam, daging sapi, atau daging kambing. Coba deh bedain daging yang belum dimasak dan yang sudah dimasak. Daging yang sudah dimasak pasti akan lebih lunak sehingga kita bisa memakannya. Untuk memudahkan kita dalam memakan bahan makanan yang keras seperti daging, kita memerlukan panci presto. Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa saat kita menggunakan panci biasa untuk memasak bahan makanan yang keras itu lebih membutuhkan waktu yang lebih lama daripada saat kita menggunakan panci presto? Hal ini bisa bekerja karena adanya salah satu macam sifat koligatif, yaitu kenaikan titik didih. Yuk kita bahas. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi kenaikan titik didih, kita perlu memahami sekilas tentang sifat koligatif dari larutan. Lalu, kenapa sih kita harus memahami sifat koligatif dulu? Simak penjelasan berikut yuk. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang dimiliki suatu larutan yang bergantung hanya pada jumlah partikel zat yang terlarut. Jadi, semakin banyak zat yang terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar pula, atau bisa kita sebut hubungan di antara keduanya, yaitu sebanding. Sifat koligatif ini merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Maksudnya apa sih? Jadi, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sifat koligatif ini hanya bergantung pada jumlah partikel zat yang terlarut, bukan dari kualitas si zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif dari larutan sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yaitu, yang pertama ada penurunan tekanan uap. Yang kedua, ada penurunan titik beku. Yang ketiga, ada kenaikan titik didih. Dan yang terakhir, ada tekanan osmotik. Pada kesempatan kali ini, akan membahas salah satu dari sifat koligatif ini, yaitu kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Titik didih ini dapat mengalami kenaikan bila ditambahkan zat terlarut ke dalam larutan yang kemudian dikenal dengan istilah kenaikan titik didih. Jadi, kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Kenaikan titik didih ini disimbolkan dengan delta TB, di mana huruf B dalam TB berasal dari kata boiling. Proses kenaikan titik didih. Proses ini dimulai dari memanaskan sebuah zat. Di sini akan diambil contohnya, yaitu ketika kita memanaskan air. Terdapat partikel air yang berpisah membentuk uap air. Proses ini membuat kenaikan tekanan zat cair. Proses pendidihan terjadi ketika tekanan zat cair sama dengan tekanan lingkungan luar. Jika dalam zat terlarut dimasukkan gula pasir, maka partikel gula pasir dapat menghambat proses penguapan. Semakin banyak gula yang dilarutkan, maka semakin banyak penurunan tekanan uapnya. Jadi, untuk mendidihkan larutan tersebut diperlukan temperatur yang lebih besar agar tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar. Sehingga zat terlarut yang ditambahkan membuat titik didih larutan naik.
Hal ini membuktikan bahwa titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih. Dari contoh sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa penambahan solut ke dalam solvent akan mengurangi kemauan solvent untuk meninggalkan larutan ke fasa uap, sehingga tekanan uap solvent dalam larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap solvent dalam keadaan murni. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan titik didihnya, sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Delta TB sama dengan TB0 min TB, di mana delta TB yaitu kenaikan titik didih larutan, TB0 yaitu titik didih pelarut murni, dan TB yaitu titik didih larutan. Untuk larutan encer, hubungan antara kenaikan titik didih dengan molaritas larutannya dinyatakan dengan rumus delta TB sama dengan KD dikali M. Dan untuk mencari konstanta kenaikan titik didih molal dari solvent, yaitu menggunakan rumus KD sama dengan W1 dikali M2 dikali delta TD dibagi 1000 dikali W2, atau M2 sama dengan 1000 dikali KD dikali W2 dibagi W1 dikali delta TD, di mana KD yaitu konstanta kenaikan titik didih molal dari solvent, yaitu titik didih jika 1 gram mol solut dilarutkan dalam 1000 gram solvent. W1 yaitu berat solvent, W2 berat solut, dan M2 berat molekul solut. Pada video ini juga akan dibahas tentang praktikum yang sudah saya lakukan. Praktikum kali ini berjudul kenaikan titik didih. Dengan tujuan dari percobaannya yaitu menentukan konstanta kenaikan titik didih molal atau Ka suatu solvent. Lalu, mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi jenis zat terlarut pada kenaikan titik didih. Dan yang terakhir, menghitung berat molekul zat non-volatil dari kenaikan titik didihnya. Berikut akan dijelaskan material dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Dalam praktikum ini, bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada Aquades. Aquades ini digunakan sebagai pelarut karena air mudah didapatkan, tidak mudah menguap, bisa melarutkan zat kimia, dan tidak mempengaruhi zat lain. Dan yang kedua ada urea. Urea ini akan digunakan sebagai zat yang tidak mudah menguap. Dan yang ketiga ada diethylena glikol, di mana diethylena glikol ini akan ditentukan berat molekulnya dan ditentukan densitasnya. Lalu, alat yang digunakan adalah termometer. Termometer ini akan digunakan untuk mengukur suhu larutan, sehingga kita bisa menghitung selisih antara suhu larutan awal dan suhu larutan akhir. Alat selanjutnya yaitu kompor listrik. Kompor listrik ini digunakan untuk memanaskan larutan hingga larutan mencapai titik didihnya. Yang ketiga ada labu leher 3. Labu leher 3 akan dirangkai seperti pada gambar berikut. Labu leher 3 ini akan digunakan sebagai wadah di mana larutan akan dipanaskan. Pada labu leher 3 nanti akan disambungkan dengan pendingin balik, di mana pendingin balik ini digunakan untuk mengubah uap menjadi bentuk air. Yang selanjutnya ada piknometer. Piknometer digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Pada praktikum ini digunakan piknometer untuk mengetahui massa jenis dari dietilen glikol.
Pada praktikum ini, kita menggunakan piknometer untuk mengetahui massa jenis dari dietilen glikol karena piknometer memiliki penyumbat yang ketat, sehingga gelembung udara dapat lolos dari alat tersebut. Lalu, alat selanjutnya terdapat gelas ukur, cawan Petri, pengaduk, gelas beker, dan pipet volume. Dengan menggunakan bahan dan alat-alat tersebut, kita dapat melakukan praktikum kenaikan titik didih dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu penentuan tetapan kenaikan titik didih KD air. Untuk menentukan KD solvent, kita perlu memasang rangkaian alat sesuai yang sudah ditayangkan, yaitu labu leher 3 ditaruh di atas kompor listrik. Lalu, lehernya pada bagian samping ditutup dengan pendingin balik dan termometer. Untuk leher labu didih di bagian tengah, dimasukkan motor pengaduk. Nah, sebelum semua rangkaian dipasang, masukkan Aquades 100 ml ke dalam labu didih tersebut. Setelah dirangkai, hidupkan kompor listrik bersamaan dengan menghidupkan pendingin balik. Tunggu beberapa saat hingga air mendidih. Dengan adanya termometer, kita dapat mencatat titik didih dari Aquades tersebut. Setelah dicatat titik didih dari Aquades, kita akan beralih untuk mencari titik didih dari urea. Maka, ganti Aquades yang ada pada labu didih dengan 100 ml Aquades baru. Lalu, campurkan Aquades tersebut dengan 6 gram urea. Dan hidupkan kompor listrik dan catat titik didihnya. Setelah melakukan serangkaian langkah-langkah tersebut, kita dapat menghitung KD solventnya, yaitu KD Aquades. Untuk menentukan BM atau berat molekul dari dietilena glikol, langkah pertama yaitu mengukur 100 ml Aquades dengan gelas ukur. Lalu, masukkan Aquades tersebut ke dalam labu didih. Setelah itu, tambahkan 10 ml dietilen glikol ke dalam labu didih.
volume air 100 ml, berat jenis airnya 1,003 gram per mili. Titik didih air yaitu 94 derajat Celcius. Berat air sama dengan volume dikali berat jenis, hasilnya 1,003 gram, dan suhu diubah ke Kelvin menjadi 367 Kelvin. Lalu massa air 100,3 gram, W2 6 gram, M2 60 gram per mol, dan titik didih larutan urea 368,5 Kelvin. Titik didih dari air sendiri secara teoritis adalah 100 derajat Celcius. Namun dari data hasil percobaan yang didapatkan adalah 94 derajat Celcius, di mana suhu tersebut diasumsikan karena adanya pengaruh tekanan udara, di mana semakin tinggi tekanan udara, maka semakin rendah titik didihnya. Hal tersebutlah yang membuat suhu titik didih dari air pada data percobaan berada di bawah 100 derajat Celcius. Tekanan yang ada pada lingkungan adalah tekanan tinggi, sehingga tekanan dalam sistem menjadi rendah. Hal ini disebabkan karena labu yang digunakan pada saat melakukan praktikum dalam kondisi tertutup, sehingga dapat diasumsikan bahwa tekanan sistem di bawah 1 atm. Untuk perhitungan nilai berat air W1 dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Sehingga didapatkan hasil dari perhitungannya yaitu 1,5045 gram Kelvin per mol. Seperti yang kita ketahui, bahwa titik didih Aquades lebih rendah daripada titik didih larutan urea. Membutuhkan energi yang lebih banyak untuk larutan urea menguap dikarenakan adanya penghambat saat proses larutan urea menguap. Hal ini menyebabkan titik didihnya akan meningkat. BM dietilen glikol didapatkan data sebagai berikut. Massa piknometer kosong 15,64 gram, massa piknometer plus dietilen glikol 26,84 gram, massa dietilen glikol 11,18 gram, massa jenis dietilen glikol 1,118 gram per mol, titik didih larutan dietilena glikol 369 Kelvin, dan kenaikan titik didihnya yaitu 2 derajat Kelvin. Lalu untuk mencari nilai berat molekul dari dietilen glikol atau W2 dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 83,35 gram per mol. Langkah selanjutnya adalah penentuan berat molekul zat volatil, yang pada praktikum kali ini kami menggunakan dietilen glikol sebagai zat volatilnya. Zat volatil sendiri memiliki pengertian bahwa zat ini tidak menguap. Untuk menentukan titik didihnya, maka perlu dipanaskan terlebih dahulu, lalu amati suhunya hingga konstan. Ketika suhu tersebut sudah konstan, maka suhu tersebut dianggap sebagai titik didih dari dietilena glikol tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh konsentrasi zat larut pada titik didih larutan. Massa dietilen glikol yang terlarut lebih besar dibandingkan massa urea, sehingga larutan akan semakin pekat dan semakin besar penurunan tekanan uap jenuh. Larutan yang semakin pekat akan menyebabkan konsentrasinya semakin besar juga. Begitu pula semakin besar penurunan tekanan uap jenuh, maka titik didihnya semakin tinggi. Karena tidak mudah menguap, maka tekanan uapnya dianggap 0. Sehingga tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan tekanan uap larut. Oleh karena itu, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk tekanan uap guna mencapai tekanan di sekitarnya dan titik didih meningkat. Untuk menentukan berat molekul dari dietilena glikol teoritis, kita dapat menentukannya dengan rumus dari dietilena glikol sendiri. Didapatkan berat molekul dietilena glikol yaitu 106 gram per mol.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan berat molekul dietilenal glikol secara teoritis dengan dietilen hasil dari percobaan memiliki selisih. Diketahui bahwa rata-rata persentase kesalahannya yaitu 20,8962%. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam pembacaan skala ataupun kurangnya ketelitian dalam melakukan percobaan. Dari percobaan kali ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, KD atau tetapan kenaikan titik didih molal 1,5045 gram Kelvin per mol. Lalu berat molekul dietilenal glikol 83,85 gram per mol. Selanjutnya persentase kesalahan didapatkan 20,8962%. Sifat zat yang non-volatil berpengaruh pada titik didih. Karena tidak mudah menguap, maka tekanan uapnya dianggap nol, sehingga tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut. Oleh karena itu, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk tekanan uap guna mencapai tekanan di sekitarnya dan titik didih meningkat. Larutan pekat menandakan adanya konsentrasi zat terlarut. Faktor besarnya konsentrasi menyebabkan penurunan tekanan uap jenuh yang semakin besar, sehingga titik didihnya semakin tinggi. Oh iya, lalu apa sih hubungan dari kenaikan titik didih dengan contoh panci presto di awal video? Jadi, manfaat utama dari penggunaan teknik memasak presto yaitu waktu memasak yang lebih singkat, lebih efisien energi. Hal ini dikarenakan waktu pemasakan yang lebih singkat, sehingga dapat menghemat energi karena menggunakan sumber panas dengan waktu yang lebih pendek. Manfaat utama yang lain yaitu cocok untuk bahan makanan yang keras, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Prinsip dasar yang digunakan pada panci presto adalah kenaikan titik didih, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya. Secara teori, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Karena panci presto terbuat dari bahan stainless yang tebal dan kuat, serta mempunyai tutup yang rapat, maka uap air yang dihasilkan saat proses pendidihan tidak mungkin keluar dan hanya terkumpul dalam panci presto. Air yang terkumpul inilah yang membuat tekanan air dalam panci presto naik, yang menyebabkan temperatur didihnya juga naik menjadi lebih besar dari 100 derajat Celcius. Sebagai pengaman, maka pada panci presto terdapat katup pengaman yang berfungsi untuk melepaskan tekanan uap pada saat berlebihan. Hal ini karena panci presto menggunakan tutup yang rapat, sehingga uap air tidak dapat keluar. Pada waktu tertentu, alat ini mencapai ambang batas atau standar dimulainya perhitungan lama pemasakan, yang ditandai bunyi berdesis karena uap air melewati safety valve. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salah semua itu gitu ya. Ya Pak. Aku ya, Tan. Nah, dah.